Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 35. Baris keempat dari atas ke bawah dan seyogianya dari ujung situ. Halaman 35 baris keempat dari atas ke bawah di ujung. Dan seyogianya, sebaiknya, sebagusnya, sepantasnya bagi raja, bagi pemimpin mengambil, menjadikan wazirnya orang yang menjadi kepercayaannya, atau jadi kita tangan kanannya. Kalau orang wah ini apa namanya, ajudannya. Nah itu tuh pasti Bapak Ibu ada orang yang harus kita dekat, perantara dia, orang yang perlu dengan kita bisa ketemu kita. Tidak bisa langsung orang semua bisa langsung ketemu kita, ada ajudannya dulu. Itu memang diatur itu. Tapi ajudan ini jangan mempersulit orang yang perlu dengan pemimpin. Tapi jangan juga ajudan terlalu membebaskan orang ingin ketemu dengan pemimpin. Lalu para pemimpin nih Pak Ibu harus punya ajudan yang berperangai berakhlak seperti apa. Mengambil, menjadikan wazirnya, ajudannya, orang yang dekat dengan dia, tangan kanannya itu orang kepercayaan pada agamanya. Pilih ajudan kita itu orang yang kuat memegang agamanya. Di antara orang yang akan kita pilih menjadi ajudan kita, menjadi tangan kanan kita, menjadi kepercayaan kita, nomor satu Pak Ibu, orang yang kuat memegang agamanya. Sudah disampaikan minggu tadi, sama Allah Ta'ala saja dia sudah menjaga perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Padahal dia tidak melihat Allah, tapi dia sangat menjaga hukum-hukum Allah. Padahal dia tidak melihat Allah, tapi tertanam di dalam hatinya Allah Maha melihat dengan dia. Nah, orang ini bisa kita jadikan ajudan, orang yang dekat dengan kita. Kalau kadakwat agamanya Bapak Ibu, ini penting. Di hadapan kita aja dia nanti baik dengan kita, di belakang bisa menusuk, dia bisa mengkhianati kita. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita itu kadang-kadang di depan aja baiknya, di belakang memusuhi kita. Bisa terjadi yang seperti itu. Makanya kita memilih yang dekat dengan kita, orang yang baik agamanya. Kalau baik ngomongannya, semua orang bisa ngomong Bapak Ibu. Ngomongan itu bisa diatur, bisa dilatih. Bisa. Gimana supaya bisa ngomong, pandai ngomong. Omongan bisa dilatih, omongan bisa dikursus. Ada kawanan ulun kursus dakwah kursus. Jar ulun kalau dakwah kursus banyak nanti jadi dai dari kursus. Coba ngaji dulu ilmu fikih, ngaji dulu ilmu tauhid, ngaji dulu ilmu tasawuf. Kalau kamu menjadi dai atau pendakwah, yang paling hebat guru kamu yang menyuruh kamu untuk dakwah, bukan kamu ingin menjadikan diri kamu untuk pendakwah. Bukan kita minta izin kepada dokter supaya bisa pulang dari rumah sakit. Dokter yang mengizinkan sudah boleh pulang. Beda nggak ada? Beda kalau Bapak Ibu.
Beda, dokter sudah mengizinkan boleh pulang. Kalau dokter belum mengizinkan pulang, jangan pulang. Kalau kita minta izin dengan dokter supaya boleh pulang, kita salah. Tapi kalau dokter sudah menyuruh kita boleh pulang, maka kita itu benar. Itu aturan Pak Ibu. Makanya kita tuh perlu guru pembimbing, guru penasehat, kita perlu harus. Nah ini yang penting lawan kita nih. Kuat kada agamanya. Kalau kuat Bapak Ibu agamanya, kebaikan akan kita dapatkan karena kita punya orang dekat yang kuat-kuat agamanya. Tapi kalau hanya pintar omongnya, semua orang bisa Pak Ibu. Nah, ini jadi pelajaran juga kita. Karena pemimpin itu, pemimpin itu bisa terpengaruh dengan orang yang dekat dengan pemimpin itu. Pemimpin itu bisa terpengaruh dengan orang yang dekat. Orang yang dekat ini kadang-kadang memberi pandangan sesuai kepentingan dia, bukan sesuai untuk kepentingan orang banyak. Bisa, Pak Ibu. Ulun Pak bisa berhadapan dengan orang. Orang ini pemimpin, benar berhadapan. Sampai ulun ngomong, Bapak jangan berasumsi, coba Bapak bereferensi. Bahasa orang ini pintar menggoreng kata-kata, gosong ulun tahu lah. Sampai ulun ngomong seperti itu ya. Jangan pin menggoreng kata-kata. Isinya tuh menghasut akhirnya. Akhirnya orangnya kayak provokasi akhirnya. Adu dombanya akhirnya. Sifatnya memojokkan akhirnya. Mengintimidasi jadi orang ini akhirnya. Mempertajam permasalahan. Nah, ulun sampai sekarang ingat namanya, tapi ulun tidak menyebut. Sampai sekarang ingat di otak dia tercatat dengan tinta emas, tinta emas. Kenapa didustai Pak Ibu? Menghasut orang kepintaran menghasut. Nah itu Pak Ibu. Ulun dekat dengan guru Sukri lama Bapak Ibu. Lama dekat dengan guru Sukri. Kebetulan guru Sukri waktu itu 1 tahun stroke beliau. Ini 1 tahun stroke beliau. Sampai dia bisa ngomong kena saraf guru ulun itu. Ulun sama teman ulun Haji Rahmadi namanya. Ketat setiap orang yang perlu sama beliau kami usahain. Ayo. Karena orang yang datang ke rumah guru ini macam-macam kepentingan dan keperluan. Ayo. Sampai pakai bahasa isyarat Pak Ibu. Hanya orang yang dekat sama beliau yang paham isyarat beliau. Di antaranya Jahrani namanya. Ini nang menyuapi makan, ngambil obat itu Jahrani itu. Ikam binlah, kami berbagi tugas masalah majelis ikam. Nah, sini kenapa ngomong tapi mencatat kau masih. Nah, masalah majelis ikam udinlah urus majelis. Haji Madi masalah toko kitab. Jahrani sama aku di rumah. Udin boleh tidur di asrama, Jahrani di rumah aja. Ya di rumah Sidin. Madi, Rahmadi khusus urusan percetakan kitab dan penjualan kitab. Untuk masalah majelis
ikanlah anakku Udin. Akhirnya Pak Ibu seluruh tamu yang datang, guru sakit, apa kepentingan berpian ini. Aku hendak minta pendapat. Kenapa guru stroke diminta pendapat lah? Datanglah Haji Nurhin, hendak menterapi beliau ke Jakarta, dibawa ke Jakarta. Terapi di Jakarta, di mana ada tahu Pak Ibu. Beberapa kali terapi, alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh beliau. Setahun setelah. Nah, lalu pesan dokter, jangan banyak sidin ini pikiran, maksudnya nang kita santri ini nah jangan maulah paguruan jadi pikiran. Apabila stroke yang kedua parah daripada stroke yang pertama, ekstra hati-hati kami menjadi guru. Alhamdulillah. Lalu berbagi tugas, ini pergantian generasi, nah memberi kesempatan. Alhamdulillah. Kami saring siapa-siapa yang ingin perlu sama guru, apa keperluan untuk apa, masalah apa, ulun menyaring, ulun termasuk. Kenapa? Karena ulun sayang lawan perguruan ulun. Itu Pak Ibu, sayang ulun lawan perguruan. Ketemu lagi sama guru Hatim sempat serangan juga, stroke jadi Turki waktu itu. Diterapi juga oleh dokter terawan. Menteri Kesehatan, mantan Menteri Kesehatan, dokter terawan yang menterapi. Dokter terawan itu mantap soalnya, ahli dia. Sembuh Pak Ibu, tapi pengaruh masih ada. Awak sidin mengajar di Mahat Ali dan pengajian setelah tarawih ulun hadir di pengajian. Sekalinya Pak Aisidin ini masih kuat, nah masih ini Tuan Guru ini Pak Ibu memberuku lain lawan kita, minta maaf lah, lain dia. Sampai ngomong, kenapa Mbak dia masih beruku kah? Kalau di stop apa jawaban sidin? Sedikit aja di sidin. Nah, memahami kitab. Orang membantu memahami kitab beruku mau kita amatkah kasaha? Kecatornya pulang. Orang Pak Ibu. Lalu ulun ngomong sama anak beliau, jaga tamu yang perlu sama abah, perketat jarak ulun. Ini sudah jam istirahat, baik pian harap istirahat. Ulun ingin sini dia kalau panggilan pian. Ada sini kita panggilan terus dulu. Melihat anak sidin di luar situ gelisah. Nah, aja anak sidin. Jamah sudah. Tapi sidin ini nah panggil terus. Lawan rokok ini kalau mencari apabila habis stop sudah. Nah, setelah itu kayak pada di kitab ada WC, ada ulang. Nah itu dalam kitab itu ada anunya. Jadi nih apabila stop nih, sakanya imbah itu bang. Sambung kalinya, sambung. Rokoknya disambung lagi. Apa menyetop nih ini? Mau lah kita sama guru stop di kita. Ada kawan kita tuh beli guru berpandir tuh ngalih benar menyetop. Sidin ketujuh. Nah ini nang anu benar. Hanya kesimpulannya apabila satu rokok nih harus stop dah. Ulun kayak apa caranya? Berniat ulun kadang menyetop berpandirnya sidin, tapi ulun memberi kesempatan sidin istirahat. Pas sedang ngaibahin jamnya. Jam sama kok sudah di sini. Langsung jamnya ulun itu ya lagi. Alhamdulillah.
Masuk beliau ke mobil, disetir oleh anak sidin. Namanya tepo Apan, namanya Apan. Apan, jaga Abah baik-baik. Abah ini tahulah keilmuan fikihnya dalam tinggi kali. Main jaga tuh Pak Ibu. Mun paguruan masih sehat, alhamdulillah. Karena suatu saat paguruan garing merasa tuh. Makanya jero ulun main guru-guru kita bang guru berjaga-jaga ya boleh ini. Nah berarti orang yang dekat itu nomor satu lah Bapak Ibu lah. Biar tuh mungkin ada orang dekat baru dia. Kalau agamanya bagus, dekat itu bagus sama orang itu. Tapi kalau orang hanya pintar omong, sekedar perlunya aja. Jangan dijadikan orang yang jadi ajudan dari ajudan dari. Kadang-kadangnya memanfaatkan ketika dekat. Setelah kada dekat lagi, satu terus apalagi benar pada lidahnya. Nah, benar apa yang diucapkannya. Jar orang wayah ini bujur harus melanggar. Apabila orang tua punya prinsip bagus, apabila ngomong A, kalau dia ngomong B, itu kalau kita jadikan baik orang yang dekat dengan kita. Kada bepandir tuh di hadapan kita A, di belakang kita B. Nah, sulit mencari orang yang seperti ini. Nah, berarti benar pada lidahnya. Dia ngomongannya kau dipercaya. Tapi bisa aja Pak Ibu kadang-kadang kalau orang yang kita jadikan ajudan yang dekat dengan kita nih. Omongannya nih Pak Ibu kadang kau kita perpegangi, jangan kita jadikan orang dekat dengan kita. Sekedar perlunya aja kita buat orang ini selesai. Ada perlu kita jadikan orang dekat. Kenapa? Dia bisa merubah kata-kata. Nah, bisa orang dekat dengan kita tuh menjual kita. Bisa. Menjual kita, sekalinya dijual aja kita. Dengan dia dekat dengan kita, dijualnya. Yang kayak orang-orang kaya ini nih Bapak Ibu misalnya. Dekat orang siapa Pak? Jualnya. Aku tahu lah dekat orang si Anu ini. Bisa aja turun tuh mendengar orang seperti itu. Aku mengaji guru dinai guru si Anu tuh. Iya kah aja ulun. Tuh guru ikam lo. Nggih, guru ulun. Berarti kita ini sama aja ilmu. Nggih, selesai. Ulun temui Pak Guruan. Ada bahaya ini siapa? Masa ada pernah aja sih dia? Ya. Aku dibungulinya seorang ini sekalinya. Nah, bisa. Ada kalau dahulu, tapi lawas sudah kejadian. Beguru jalan detu kalampayan, dusta benar. Detu kalampayan dia sudah 2 abad haulnya. Ada lagi Pak Ibu, aku aja beguru guru sekumpul. Jual-jual guru sekumpul. Pokoknya ujar guru, pintar benar. Ujar guru, ujar yoto. Mandang ngarakan cara guru di YouTube. Berarti berdusta juga ini. Ujar guru sekumpul. Nah, kalau ujar guru sekumpul, beguru pulang sini langsung. Arti beguru tuh hadir di pengajian beliau. Ini kadang ujar guru sekumpul. Ulun jangan sering hadir di pengajian guru sekumpul. Guru ini kadang pernah melihat ulun di sekumpul. Sekarang timbul jadi guru. Kata-katanya serba ujar guru sekumpul. Di mana orang ini hadir di pengajian guru sekumpul? Nah, Bapak Ibu. Dia hendaknya cepat viral, jual guru viral. Nah ini nih banyak yang seperti ini akhlaknya.
daerah Cempaka bisa juga. Nah, waktu itu guru sekumpul memberi amalan. Pian tahu lah Bapak Ibu, kata-kata itu supaya dipercaya orang. Orang percaya dengan guru sekumpul. Gimana kata-kata kita supaya dipercaya orang? Jual guru sekumpul, selesai. Nah, ini nih. Bisa terjadi seperti itu. Bujur kakak atau orang ini membaca buku, membaca kitab mujarubat, membaca kitab apakah amalan-amalan. Karena dijual kata-kata guru sekumpul. Bujur kah mendengar dari beliau kadang. Nah, itu namanya ada benar ada pengkhianatan di situ. Rasa kadang mungkin jauh kayak itu. Nah, rasa kadang mungkin. Ini hendaklah Bapak Ibu meneliti kata-kata seseorang itu bujur kah kadang. Tanyai aja nang kawan semasanya, nang sezaman walinya. Misalnya pian abah lambang nih. Pian abah lambang waktu aktif di Satbrimopda, belum ketemu sama beliau di Satbrimopda waktu pian aktif. Banyak ada pian punya kawan abah lambang. Nah, banyak. Kalau abah lambang mengaku misalnya ulun boleh anggota di Satbrimopda. Misal abah lambang lah, ulun abah lambang merasa kada percaya. Nah, ulun ada pernah kita pengajian di masjid, kada pernah melihat abah lambang dulu. Nah, siapa gerang kawan pian? Misalnya si Anu adalah nang aktif waktu masa pian di anggota di Satbrimopda. Ada bapak siapa? Bapak si Anu. Ulun temui itu abah lambang. Jujur aja. Ya. Kenapa ulun kada melihat sedih rancak ditugasakan keluar daerah. Ayo temui teman-temannya. Orang ini pernah kuliah kah adakah? Ijazahnya asli kah palsu kah? Kawannya dilihatin. Selesai. Kadang sulit telusuri. Ada usah ribu-ribu. Nah, tertawaan dia ini apa? Teman-temannya adalah kawan skripsinya adalah siapa yang ma'alih apa itu? Itu ma'alih seorang kah? Guru besar kah? Fotonya waktu wisuda ada enggak? Nah, pian itu ketawa. Ada ribut, gak bisa beribut-ributan. Pasti ada kenang-kenangan itu. Ayo, ada usah ribut. Apa yang diributkan ya kan? Buktikan aja. Kalau kita pakai ini, kita harus mencari orang yang ahli ngomong. Gak usah. Itu kita tidak memerlukan keahlian ngomong. Yang kita perlukan pembuktian. Bukan keahlian ngomong. Ngomong itu bisa yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Ayo biar selesai, cari teman-temannya. Siapa yang memindah apa tuh ke kiri ke kanan? Kanan ke kiri. Kenapa ngaranya tuh nang kopiah anu tau apa? Nah, pian ini tahu. Bisa ribut. Buang-buang waktu ribut tuh. Selesai. Masa ada di tanda tangan? Nah, ada mau Pak ya. Ini contoh aja pian ini hati kemana marah. Pasti teman-teman pian lu banyak. Ulun teman ulun di SD ingat, teman ulun di madrasah ingat, teman ulun di Raha Muntai ingat, teman ulun di Darussalam ingat, teman ulun di Ma'had Ali ingat. Tercatat. Nah, itu Bapak Ibu. Ayo yang hadir-hadir, kalau pian hendak dekat atau pian hendak mencari orang yang pian bisa pian percayai,
yang menjadi ajudan pian, orang yang dekat dengan pian, pian harus memilih orangnya itu benar dari berkata-kata. Adil pada agamanya. Nah, catat. Apa yang dimaksud adil pada agamanya? Nah, adil pada agamanya menjaga agamanya, dijaganya bujur-bujur, ajaran agamanya ini dijaganya betul-betul. Penting Pak Ibu ini. Bukan meremehkan agama, bukan melemahkan agama, bukan merendahkan agama. Ulun minta maaf yang hadir-hadirlah, ini jarang ulun minta maaf. Islam ini, nah ini penting. Islam ini datang ke Indonesia bukan menjajah. Hati-hati. Islam ini jangan dianggap agama pendatang. Kalau kita ngomong Islam ini agama pendatang, yang bermasalah lawan Allah Ta'ala. Salah sudah orang ngomong. Islam agama yang tadi itu yang benar. Agama yang tertua di Indonesia Hindu, benar. Itu yang disebut sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Ini salah Pak Ibu. Banyak orang sekarang ini tidak sadar kata-katanya itu merendahkan agamanya sendiri. Jakanya Islam masuk ke Indonesia, nah bagus. Ini Islam ini pendatang, nah ini sudah masalah. Sadarlah Bapak Ibu kita kata-kata itu. Etika ngomongnya nggak pas. Islam ini datang ke Indonesia, nah dibawa lewat pedagang Gujarat misalnya. Belajar kita dulu SKI sejarah kebudayaan Islam. Jangan dianggap Islam ini kan agama pendatang, pian agama apa? Nang bagus, nah nang bagus. Masuknya Islam ke Indonesia itu yang paling bagus. Jangan Islam ini kan agama pendatang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah kalimatnya Islam agama pendatang, bahaya. Itu sudah Islamik di akadem mulia di dalam hatinya. Apalagi kan Rasulullah itu kan orang Arab. Ini nih akhirnya Pak merendahkan dia itu. Rasulullah itu lahir di Mekah menjadi Nabi dan Rasul bagi semesta alam karena diutus menjadi rahmatan lil alamin. Kata-katanya tuh yang banyak salah Pak Ibu. Ulun takutan betul lah. Kalau ada di hati kita ada sedikit aja Islam ini kan pendatang, seakan-akan di hati ini kayak apa yuk lah, kalau kalimat itu kayak apa yuk, kalimat pendatang itu kada pas Pak Ibu. Islam ini masuk ke Indonesia itu loh. Sama juga Bapak Ibu. Apa tuh kata-katanya tuh lah. Karena Rasulullah ini kan orang Arab. Jangan itu. Rasulullah inilah yang di Mekah. Kalau pian anti Arab, pian menyembah Allah pakai bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab ini menjadi bahasa penghuni surga Pak Ibu. Ini banyak Pak Ibu ada. Nah terus lagi, nang ulun banyak diserang orang. Waktu pengajian ulun di Sungai Ulin ada. Wali Songo itu jer ulun berdakwah lewat wayang.
Berarti para wali songo itu mempelajari budaya Indonesia. Nah itu. Lalu dia memakai budaya Indonesia dalam berdakwah. Akhirnya raja-raja Hindu masuk Islam tanpa paksaan. Bagusnya wali songo berdakwah lewat budaya. Bagus kan? Buktinya Pak ya, raja-raja Hindu masuk Islam. Apakah wali songo memberantas semua budaya? Nah, lalu ada budaya yang diteruskan karena tidak bertentangan dengan Islam. Ada budaya yang tidak perlu dilakukan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Pertanyaan Bapak Ibu, kalau terjadi benturan antara budaya dengan agama, dia memilih yang mana? Nah, pian nih, jawab Bapak Ibu. Pian ini agama lawan budaya. Kalau bertentangan agama ini dengan budaya, pian memilih yang mana? Agama Bapak Ibu. Kalau pian memaksakan diri melakukan budaya, tapi bertentangan dengan agama, minta maaf. Budaya itu produk manusia. Agama produk Allah. Allah menurunkan agama ini. Lalu ketika ada pertanyaan Pak Aibwe, ulun ceritalah tantangan dakwah ulun nih. Kalau kuda lumping jadi ulun, kan ulun betakun bang. Ini nih pas ulun sariki bukan wae awang malah ya. Kuda lumping itu jadi ulun kuda lumping. Kuda lumping itu iyakah nang pina mabuk-mabuk itu nang kesurupan itu iyalah. Nah iya aja. Pertanyaannya dalam Islam kesurupan itu baik kadang-kadang. Itu aja dulu. Kesurupan. Ayo aja terserah pian nah. Kita kayaknya di akhirat di sidang nah. Pertanyaannya Bapak Ibu. Pemain-pemain kuda lumping itu kesurupan enggak? Ayo pang dijawab lah. Ayo nah keluargaan kesurupan enggak? Kesurupannya ada ritualnya dulu. Macam-macam tuh. Nah, wali songo berdakwah lewat wayang. Wayang itu bisa mediasi apa? Jadi kita tuh media untuk dakwah tuh, bukan media dakwah. Ulun betakung kuda lumping itu mah dia dakwah lah. Ulun pernah melihat Pak Ibu kuda lumping nih hamuk-hamuknya. Di Martapura pemain-mainnya, paku dimakan, ada sakit kadenya nih. Pertanyaannya, kalau mati waktu main itu ingatlah Allah Ta'ala lah. Kalau mati meninggal dunia dicabut Ajrail dalam keadaan memantaskan nangka itu, ingatkah Allah Ta'ala adalah pian hapunah mati kada ingat Allah Ta'ala. Ada mau kalau jangan dulu. Itu budaya secara kacamata Islam, maaf tidak bisa. Berarti gurulin bertentangan lah lawan Islam. Jar ulun melihat nyatanya dahulu kesurupan itu. Sekalinya Pak Aibwe di kampung daerah situ, setiap acara-acara pasti kudu lumping. Nah, jeluk iya bener. Didatangi orang ulun ke rumah kalian. Panjang-panjang rambut bebuatnya nih samanya. Bujur kamu. Panjang-panjang rambutnya Pak Aibwe datang ke rumah. Bubuhan pawang Pak Aibwe. Keberatan dengan pengajian guru Udi. Kami tidak terima. Kami tersinggung. Sampai itu. Kami tersinggung. Kami tidak terima. Kami marah. Apa jawaban ulun?
ulun pae hanya menyampaikan agama dan hukum agama. Apabila pian marah apa yang ulun sampaikan, kita gini aja, pekerjaan pian, pekerjaan ulun, pekerjaan ulun. Dunia kita berbeda, pian dunia pada lumpeng, ulun dunia dakwah. Ngomongan kamu harus diatur. Kalau ngomongan ulun harus diatur, siapa yang mengatur? Maka Pak Aipian, maaf, kalau pian ngatur ngomongan ulun, kuasai dulu semua kita. Kuasai dulu. Ulun siap diatur sampai hafal Quran dulu, hafal hadis dulu, belajar usul tafsir dulu. Bukan masalah itu dulu. Ngomongan pian jangan menyinggung pekerjaan kamu. Siapa pian? Dakwah. Apabila pian tetap seperti ini, kami panggil semua jin-jin datang ke sini. Pak, pas kada toh, pas kada, bersahabat jin kada. Lalu ulun menenangkan mereka nih di rumah ulun nih kejadiannya. Gini aja Pak, ulun tetap dakwah. Apa yang ulun sampaikan, ulun berdasarkan hitam putih. Kalau pekerjaan Bapak terganggu, gini aja. Lana a'maluna walakum a'malukum. Pekerjaan pian, pekerjaan ulun. Apabila terjadi benturan antara yang ulun sampaikan dengan pekerjaan pian, jangan yang ulun yang salah. Salahkan kitab yang ulun sampaikan. Jangan menyalahkan ulun. Karena ulun tidak berasumsi, tapi berprinsip. Bapak mungkin maaf terganggu dengan pekerjaan Bapak dan bisnis Bapak. Ulun menyampaikan hukum, Bapak berbisnis, Bapak berusaha, tapi tolong Pak, ulun jangan disalahkan. Kalau sepertinya tetap Pak Ewe, pian kada kau mengunci mulut ulun. Kada panggil bebannya dulu. Gini aja, ulun tidak mengganggu pekerjaan pian, tapi jangan tersinggung dengan apa yang ulun sampaikan. Itu pertanyaan masyarakat Pak, udah lumping bertentangan dengan agama Islam. Karena ada di dalam Islam tuh bab kesurupan pada tetamu. Akhirnya Pak Aiboy, bahasa kasarnya berdamai lah. Ada yang mendamaikan, ulun tetap dengan tugas ulun, silahkan pian tetap dengan pekerjaan pian. Ulun tidak mengganggu pian, tolong jangan diganggu dakwah. Tapi apa yang ulun sampaikan, ini agama yang memerintahkan. Penyampaian itu dua Pak Ay, bisa tersinggung, bisa orang jadi merenung. Maaf, kita masing-masing aja. Ulun tidak mengganggu pian, tolong dakwah ulun jangan diganggu. Akhirnya Pak Ay, benar ini fakta. Bulikan buahnya, guru udin ini kada kawan padahi. Apa ulun maasilan orang nang kesurupan? Bapak Ibu, ngapain ulun maasilan orang kesurupan mamadi ulun? Pin taat manut lan orang kesurupan. Bapak Ibu, pin manut kalau orang nang bisa kesurupan, nang punya sahabat jin, manut pian. Berat kalau Bapak Ibu ini berat. Gini aja ulun, pian, ulun selesai. Kita tidak ada permusuhan di antara kita. Tapi pian kena ketika ulun menyampaikan. Kalau ulun menyampaikan kena sesuai dengan referensi ini, berarti nang salah ini referensi kagawian pian kan nang salah. Itu aja Bapak Ibu. Sekalinya tetap orang pada mau dinasihati, berdiam. Yang penting bulikan deh buahnya. Bukan pulang. Ada dapat memanggil jin tuh ada. Dia ulun Pak Ibu di rumah. Nah, di anu orang lah, diintimidasi. Diam. Ada apa? Sampai ulun Pak dakwah lagi ulun ke sana. Dihasut masyarakat tuh. Ada nang ampihan mengaji. Ada apa? Ulun prinsip Bapak Ibu, saikong dia lagi ada di pengajian tuh hadir, tetap pengajian. Kalau kada ada pangguru pulang, ngapain ulun berdakwah soranganan,
kasambang lihong kaina ulun. Selesai Bapak Ibu. Ingat Nabi Yunus meninggalkan kampung, ingat Rasulullah ke kota Madinah. Dikira dakwah itu mulus kah? Selesai dakwah tetap, pengajian tetap Bapak Ibu. Pengajian tetap ulun kae gue. Sakalnya ada berita Guru Udin pawang nang ada kalau Guru Udin nang Bamama itu meninggal dunia. Bediam ulun ada depan alhamdulillah. Salah. Ada tahu juga. Air dasar habis masanya. Ada hubungannya lawan Guru Udin meninggal itu ada hubungannya. Hubungannya lawan Allah Ta'ala. Bukan lawan Guru Udin. Ini tolong jero ulun siapapun yang mengaji di mana-mana tuh apabila ada masalah orang lawan ulun lalu ada orang meninggal tuh gara-gara Guru Udin tuh kualat. Jangan. Udin kada pernah kualat. Oh, siapa itu? Kayak apa nih Pak Imam nih? Ngalih kalau Pak RT. Berat kalau Pak RT, berat Pak RT ya. Dakwah ini berat. Berat kalau pian berat. Pian takutan, pian sayang ke dalam agama. Ulun sayang dengan agama nih Bapak Ibu. Ulun sampai ke akhirat membawa agama, ulun kadang membawa budaya ke akhirat, membawa agama. Wa ma dinuka, apa agamamu, di pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Wal islamu dini, Islam agamaku. Tidak ada pertanyaan malaikat Munkar Nakir, apa budayamu, enggak ada. Selesai apabila kita meninggal dunia. Yang kita pertahankan itu selesai. Yang kita pertahankan tuh yang sampai ke akhirat, boy. Kalau sampai ke akhirat pertahankan agama. Pulang membawa agama, tidak membawa budaya. Ngapain pun kadang membawa budaya pulang membawa agama. Nah, prinsip memang sudah kayak itu. Apalagi ninggal jaraknya aja Pak Guru meninggal aja. Nang bermamai semalam itu. Hati ini menjaga gembira nang ada di hati apa di mulut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, gue tenang dan dia mulut ada tenang kada suka kada benci kada. Yang ada habis kontrakan hidupnya. Ada lagi kejadian seminggu tadi. Abah ulun tuh gue lawas guru belum dia mati. Ada boleh kayak itu. Anu guru stroke 8 tahun. Belakang ini sudah berbau kelamaan berbaring. Kayak apa ya guru supaya cepat meninggal dunia boleh. Ini ahli waris dengan nenek boleh. Oh kayak itu Pak Emang. Jer orang kampung gue air talak dunia. Talak ketiga ada talak dunia. Kalau gitu gue minta banyu barang lah supaya tenang nak abi memelihara abah nih. Memelihara abah itu orang Quran itu lah ya. Ulun bacakan alam nasrah. Ada kullu nafsin za'iqatul maut ada. Itu orang talqin bacakan alam nasrah. Nah, minum pian. Kalau diminum makan ke abah ada apa lagi? Ada jadi masalah. Supaya pian sabar memelihara abah. Kalau diminum makan tidak apa-apa, ada apa-apa. Sakalnya diminum makannya sesindok sedikit lah. Nah, supaya tenang. Isuknya meninggal dunia. Nah, ya. Itu apa hubungannya Allah? Gak ada hubungannya. Ulun gak ada hubungannya dengan melobi-lobi akhirnya itu kada pernah. Sakalnya menelepon. Nah, bang alihnya urusan ini. Guru, ada kalau guru kami langsung mendatangkan. Enggak. Nah, guru indah diminumi, guru banyu pian nang pian baca alam nasrah tuh guru. Sesindok je guru jedanya sekitar 10 menit guru meninggal dunia guru sidir. Alhamdulillah jagoannya. Ulun kada ucap alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena fitnah ulun pae indah memberi banyu itu.
Berapa ikut kawannya tangan menghadap abang mau cepat meninggal itu minta bayi sama guru belikan kau rumah awas ya. Ya Allah orang kampung nih jalan turunkan akhirnya nih. Meninggal itu sudah ditentukan Allah. Ayo nang hadir. Kalau pian hendak dekat, mendekat orang dekat dengan pian atau pian sebagai pemimpin, lalu pian ada punya ajudan, pilih orang yang adil pada agamanya, berprinsip dengan agamanya, kuat dengan agamanya, memelihara agamanya, bukan mempermainkan agama. Nah, ini yang penting. Kemudian lagi kepercayaan perangainya. Nah, akhlaknya mulia baguslah. Kepercayaan perangainya. Perangai itu kan akhlak tuh. Berarti bagus akhlaknya. Insya Allah kita sambung kembali pada minggu depan. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah.